Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Mudir Markas Quran El Hanif Umma Ulfa Mariatul Qibtiyah LC. Yang kami hormati Syekh Abdul Rahman Monis hafizahullah, yang insyaallah nanti akan hadir di tengah-tengah kita ya, Asatid Ustazat. Serta yang kami hormati para asatid dan ustazat yang kita belum pernah ketemu sama sekali, yang insya Allah kita nanti sama-sama ketemu, dipertemukan di surganya Allah ya, asatid ustazat. Ya, salam kenal dari kami Markas Quran El Hanif, insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Langsung saja, asatid dan ustazah, marilah kita buka pertemuan daurah tahsin Quran pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembukaan video profil Markas Quran El Hanif. Silakan Uma. Slogan MIE, solid, cerdas, cinta Quran. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Markas Quran El Hanif merupakan pusat pembelajaran Al-Quran dengan program utama tahfiz balita dan anak, menggunakan metode tabarok yang digagas oleh Dr. Kamil El-Labudi dari Mesir. Markas Quran El Hanif mendampingi dan membersamai putra-putri Anda untuk menghafal Quran sedari dini, mengenalkan Quran pada masa emas sebagai salah satu upaya menumbuhkan fitrah keimanan bersama para pengasuh dan pengajar yang berpengalaman. Markas Quran El Hanif juga menyelenggarakan pendidikan adab, tahsin Quran, dan madrasah diniyah. Selain itu, dilengkapi dengan berbagai kegiatan berupa murojaah luar ruangan, praktik sholat berjamaah, membuat prakarya, gerakan cinta buku, rihlah, sedekah untuk sesama, dan tahsin untuk para orang tua santri.
Agar tetap sehat dan segar sewaktu menghafal, para santri bersenam pagi sebelum memulai belajar dan diberikan asupan nutrisi berupa susu, kurma, dan kismis pada saat istirahat. Melalui semboyan, dengan Al-Quran hatimu bersinar, Markas Quran El-Hanif menyambut putra-putri Anda untuk menjadi penghafal Quran berakhlak mulia. Bergabunglah bersama Markas Quran El-Hanif. Ya. Terima kasih Uma. Ya, itulah profil dari kami dari Markas Quran El-Hanif. Alhamdulillah, Markas Quran El-Hanif berdiri sejak April 2016. Sekarang berarti sudah berjalan 4 tahun ya Uma. Ya, doakan kami asatidz dan ustazat supaya kami tetap istiqomah untuk mengemban amanah ini. Amin ya Allah. Baik. Berikutnya yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh santri Markas Quran El-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatorat wa idza kawakibu tasarat wa idza biharu futirat wa idza kuburu bukirat aibat nafsum ma qaddabat wa akhara ya ayyuhan insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka wa kafa'a fi ayyi suratin ma alat kabat kalabal tukal sibuna bitin inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun inna abrara fi na'im wa inna fujjara fi jahim launaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun linafsin sai'ah wal amru yauma idzin lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri MKE soleh, cerdas, Al-Quran. Yes, 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 Allahu Akbar. Untuk MKE menghafal Al-Quran berakhlak mulia. Haya MKE. Ya, alhamdulillah itulah Ananda dari markas kami. Ya, mudah-mudahan kita doakan cita-cita kami adalah untuk membantu generasi solihin solihat yang berakhlakul mulia. Ya, bangga ya ayah bunda
Asatidz Ustazah kalau punya anak-anak seperti itu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita berjuang bersama ya Bunda untuk membersamai putra-putri kita dalam menghafal Al-Qur'an. Oke, acara selanjutnya yaitu pembukaan serta sambutan dan pembukaan resmi Daurah Tahsin Quran dari Mudiroh Markas Quran El Hanif. Kepada Uma Ulfa. Baik, jazakumullah khairan Ustazah Uma Firhan. Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para peserta Daurah Tahsin Quran Markas Quran El Hanif gelombang kedua yang terdiri dari para asati dan asatidah dari berbagai penjuru wilayah Indonesia, dan ada juga yang dari negeri jiran yaitu dari Malaysia. Lalu yang kami hormati, salam ta'zim kepada Al-Mukarram Syekh Abdurrahman Mu'nis Hafizahullah. Semoga taufik serta Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaungi kita semuanya dalam rangka thalabul ilmi ini, yaitu khususnya ilmu Al-Quran, kalamullah yang suci, yang mana Allah sendiri yang akan menjaga kemurniannya di bumi ini. Syukur, berlipat-lipat syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, yaitu yang nafas kita dalam keadaan iman dan Islam. Serta salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, dan beliau adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, dan beliau adalah juga manusia yang paling fasih, orang pertama yang Allah berikan wahyu berupa Al-Quran. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Mohon perkenankan saya selaku Mudiroh Markas Quran El Hanif, Sohibul Bait dari acara ini, yaitu acara Daurah Tahsin Quran bersama Syekh Abdurrahman Mu'nis gelombang kedua. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum para asatidz dan asatidah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Amin ya Allah. Semoga kesehatan ini bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk kebaikan dan amal ibadah. Saya antusias dan sangat bahagia karena diperkenankan dan dipertemukan kembali dengan para pecinta Quran, para pendidik Al-Quran, para pencetak generasi Al-Quran. Saya ucapkan salam kenal semuanya kepada para asatidz dan asatidah yang baru pertama kali bertatap muka saat ini. Semoga pertemuan kita ini Allah ridhoi, karena pertemuan kita disebabkan oleh Al-Quran. Acara Daurah Tahsin Quran bersama Syekh Abdurrahman Mu'nis ini adalah daurah gelombang kedua. Kami laksanakan karena ternyata masih ramai, masih banyak teman-teman kita yang ingin memurojaah tahsinnya bersama Syekh Abdurrahman. Dan tidak sedikit yang mungkin di sini sudah kenal, sudah dekat dengan beliau. Dan tentunya di sini mungkin banyak yang sudah pernah mungkin menjadi murid beliau yang ingin memurojaah kembali tahsinnya. Dan meskipun pertemuan ini terlaksana secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dan keberkahan kegiatan kita ke depannya, Ustadzah. Dan di acara daurah ini ada yang spesial ya bagi saya. Yang pertama yaitu peserta Daurah Tahsin Quran di sini dibersamai oleh asatidz dan asatidah dari negeri jiran, yaitu negara Malaysia. Saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi para asatidz dan asatidah dari Malaysia. Lalu yang kedua, peserta Daurah Tahsin Quran gelombang kedua ini dibersamai oleh para aba juga,
para aba yang hebat, yang super, yang jadi peserta saat ini agak imbang, tidak hanya para dutanya atau para umahat yang menjadi duta untuk mengikuti daurah, tapi para aba adalah seorang pramudir, seorang kepala sekolah yang ikut turun gunung untuk mengikuti daurah ini. Nah, ini adalah hal yang sangat istimewa bagi saya gitu. Karena di daurah gelombang pertama itu lebih didominasi oleh para dutanya adalah para umahat. Nah, kalau di sini mungkin para mudirnya yaitu para aba bersiap dan bersedia untuk turun gunung mengikuti daurah ini. Jazakumullah khairan katsiran, masyaallah. Baik, untuk saya tidak berpanjang kalam ya para asatidz dan ustadzah. Mari kita sama-sama siapkan hati dan tenaga kita untuk menyerap ilmu dari Syekh Abdurrahman Mu'nis. Mudah-mudahan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Thayyib dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pertanggal 6 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2020 Masehi, Daurah Tahsin Quran Markas Quran El Hanif resmi kami buka. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Uma atas sambutannya dan pembukaannya. Insyaallah kita selalu istiqomah ya, asatidz dan ustadzat. Oke, cara berikutnya yaitu pemutaran CV Syekh Abdurrahman Mu'nis hafizahullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Salihin salihat rahimakumullah. Kami ucapkan selamat bergabung dalam daurah tahsin Quran Markas Quran El Hanif. Izinkan kami perkenalkan kepada para peserta profil pengisi kegiatan daurah ini. Beliau merupakan pelayan Quran berkebangsaan Mesir yang lahir pada 24 Ramadan 1404 Hijriah, bertepatan pada 24 Juni 1984 Masehi dengan status menikah. Syekh yang akrab disapa Syekh Abdurrahman merupakan lulusan agriculture dari University of Al-Azhar, Mesir. Beliau juga memiliki gelar master dalam bidang Quran dan Hadits dari University of Malaya, Malaysia. Dan saat ini sedang menempuh program doktoral juga dalam bidang Quran dan Hadits di kampus yang sama. Syekh Abdurrahman menjadi pemegang sanad tahsin ke-30 jalur Hafiz Riwayat Asim yang diperoleh dari Grand Sheikh Said Ibrahim Babola. Beliau juga pemegang sanad tahsin ke-29 jalur Syu'bah dan Hafiz Riwayat Asim yang diperoleh dari Syekh Hisham. Syekh Mu'nis juga menulis buku yang mengkaji cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembacaan Al-Quran yang berjudul Subul al-Salam fi Tajwid Khair al-Kalam. Selain menjadi pembicara di berbagai seminar, loka karya, dan kursus-kursus Al-Quran skala internasional, beliau saat ini menjadi pengajar di University of Malaya dan imam Masjid Al-Mukarramah di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain cakap berbahasa Arab, beliau juga fasih berbahasa Melayu, Indonesia, dan bahasa Inggris. Para peserta yang kami muliakan,
kami hadirkan dalam forum yang semoga Allah berkahi. Inilah Syekh Abdurrahman Monis Muhammad Radun. Itulah profil dari Syekh Abdurrahman Monis Hafizahullah. Ya, alhamdulillah Syekh sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Umah, betulkah? Saya belum kelihatan nih. Ya, semoga kita memiliki keturunan yang insya Allah selalu istiqomah bersama Al-Quran. Begitu ya Ustazah dan Ustazah. Amin ya Rabbal Alamin. Bentar Ustazah. Belum ada sepertinya ya, Mah? Ya, belum ada. Mungkin masih di perjalanan untuk masuk Zoom. Di tengah-tengah kita juga ada Ananda Maryam Uliadi. Nah, Ananda ini juga salah satu murid dari Syekh Abdurrahman Mu'nis. Mungkin sambil menunggu Syekh hadir, kita boleh bertanya ya kepada Ananda Maryam, bagaimana ceritanya bisa jadi muridnya Syekh? Boleh Ananda bercerita sedikit? Tafadhali Ananda Maryam. Silakan Anda. Boleh berbagi pengalaman dengan kami? Sebelum masuk jadi murid Syekh Abdurrahman Mu'nis, Umi ngirim video Maryam ke Syekh Abdurrahman Mu'nis. Setelah itu Maryam jadi diterima sama Syekh Abdurrahman Mu'nis. Setelah itu apa syaratnya Ananda Maryam bisa diterima Solihah? Dengan Syekh Abdurrahman Mu'nis sekarang udah mulai dari Boleh dilanjut Solihah? Sudah pindah kelas sebelumnya, Ana masuk kelas yang 30. Setelah itu Ana dipindahin sama Syekh ke kelas untuk mendapatkan sanad. Masya Allah. Ananda Maryam juga sudah hafidhah ya Solihah ya? Di usia berapa Solihah sudah hafidhah 30 juz? Boleh dinyalakan lagi sayang audionya? Sejak kapan Anda Maryam hafidhah? Sudah menghafal tuntas 30 juz Solihah? Mungkin karena di jalan ya Umah, jadi sinyalnya agak sulit ya. Alhamdulillah Syekh sudah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya Syekh. Terima kasih Ananda Maryam sudah berbagi cerita dengan kami. Fadhol ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bunda ya peserta para peserta untuk unmute speakernya. Jazakumullah. Baik, tafadhalu Ustaz Syekh. Ya, syukran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin alladhina hafidhul Qur'ana wa naqaluhu ilayna mutawatira فصانوه عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان فأحرزوا بفعلهم الجميل فوصل إلينا القرآن عذبا سلسلا. أما بعد بداية saya ucap jutaan terima kasih kepada
kepada Ustazah Ulfa yang mengasaskan Markaz Quran Al-Hanif dan semua guru-guru di Markaz Quran Al-Hanif, dan juga jutaan terima kasih kepada semua peserta-peserta yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita belajar insya-Allah kita dapat manfaatnya di dunia dan akhirat. Dan di awal majlis kita ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita kesihatan dan masa dan peluang untuk kita sentiasa belajar Al-Quran Al-Karim. Jadi hari ini insya-Allah hari yang pertama daurah ini, dan apa yang saya akan sampaikan berkaitan dengan muqaddimah tentang belajar Al-Quran Al-Karim. Dan muqaddimah ini saya huraikan sedikit dari nasihat-nasihat dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah yang ada Matn Al-Jazariyah yang sudah tulis oleh Al-Imam Ibnul Jazari, Al-Muqaddimah, Manzumat Al-Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah. Jadi sedikit tentang muqaddimah itu saya akan cerita, dan penjelasan sedikit apa yang penting dalam tajwid dan apa yang perlu kita belajar dulu dan apa yang kita perlu belajar kemudian. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari dia ada satu mazhab yang susun ahkam-ahkam bacaan Al-Quran Al-Karim, dan ajar kita bagaimana cara yang terbaik untuk kita belajar Al-Quran Al-Karim. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata di Matn Al-Jazariyah fi Al-Muqaddimah, يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Jadi ini yang bahasa Arab, syair atau manzumah nazm Matn Al-Jazariyah. Maksudnya apa? Al-Imam Ibnul Jazari bermula dengan muqaddimah sedikit. Itu kebiasaan ulama-ulama. Dia minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebut nama dan puji Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Al-Imam Ibnul Jazari berkata, wa ba'du fa inna, sesungguhnya ini adalah pendahuluan atau muqaddimah tentang sesiapa yang ingin membaca Al-Quran harus mengetahui beberapa perkara yang penting. Jadi yang pertama ialah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i, sebelum mereka mulai membaca Al-Quran harus mereka belajar beberapa perkara yang penting. Yang pertama ialah makharijal hurufi was sifati. Al-Imam Ibnul Jazari sebut setiap orang yang ingin baca Al-Quran, sebelum dia baca harus dia mendalami bab makharij al-huruf. Dan yang kedua ialah was-sifat dan sifat al-huruf. Liyalfidhu bi afsahil lughati, untuk melafazkan atau menyebutkan bahasa yang paling fasih itu bahasa Arab. Itu kata Al-Imam Ibnul Jazari. Liyalfidhu bi afsahil lughati muharriri tajwidi,
Setelah mereka sudah belajar makhraj dan sifat, harus mereka pergi ke bab yang seterusnya, ialah muharrir at-tajwid. Muharrir at-tajwid itu adalah kualiti bacaan kita dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Kualiti bacaan apabila kita baca Al-Quran. Dan itu adalah pertemuan huruf akan mengeluarkan atau akan menghasilkan beberapa hukum-hukum yang penting, beberapa hukum yang perlu kita mengetahui. Makharij al-huruf wa sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Muharrir tajwid itu yang ketiga ialah pertemuan huruf dan hukum-hukum yang berkaitan dengan huruf atau cara sebutan huruf. Dan yang keempat, muharrir tajwid wal mawaqif. Harus mereka yang ingin baca Al-Quran, harus mereka juga yang keempat belajar al-waqf wal ibtida', waqf dan ibtida', di mana mereka berhenti dan dari mana mereka mulai bacaan. Dan yang kelima, yang terakhir ialah محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم رسم المصحف atau tulisan Al-Quran. Okey, jadi ini 5 perkara yang paling penting yang perlu kita mengetahui apabila kita ingin baca Al-Quran Al-Karim. Yang pertama makhraj, yang kedua sifat, yang ketiga pertemuan huruf atau tajwid, yang keempat al-waqf wal ibtida', yang kelima rasm al-mushaf. Okey, jadi sekarang saya akan bagi contoh supaya apa yang saya sampaikan itu ada manfaat. Jadi contoh makharij al-huruf. Apa itu makharij al-huruf? Makharij al-huruf tempat-tempat yang sudah ditetapkan dan sudah ditentukan dari orang Arab di zaman dulu sampai sekarang, dan harus kita sebut sama seperti mereka dari tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh orang Arab dari zaman Nabi sampai sekarang. Jadi makharij al-huruf. Makharij al-huruf, tempat keluaran al-huruf. Bila kita mau baca satu huruf, contoh seperti huruf dad. Huruf dad. Huruf dad makhrajnya dari sisi lidah dan disentuh dengan sambing gigi gerham sebelah dalam atas. Gigi gerham atas sebelah dalam, kanan atau kiri atau dua-duanya sekali. Itu makhraj dad. Dan makhraj dad ini berbeda dengan makhraj huruf dal. Dal keluar dari ujung lidah bersama dengan gusi gigi siri atas. Jadi apa yang terjadi apabila kita sebut satu perkataan dari makhraj yang tidak betul? Apa akibatnya? Apa terjadi apabila kita salah sebut satu huruf yang bernama huruf dad? Dad keluar dari sisi lidah. Tetapi ada orang apabila dia baca perkataan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, asalnya seperti ini, dan apabila dia baca waladdallin, dalin, jadi sudah jadi huruf dal, waladdallin. Jadi apabila kita sudah tukar satu huruf, jadi maknanya akan berubah dan maksud perkataan itu akan lari dari maksud yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila kita baca perkataan katharakum, katharakum. Jadi katharakum maknanya berbanyakkan atau menjadikan manusia itu lebih banyak. Ada zuriat, ada anak, ada cucu, ada semua ini.
Ini katharakum, maksud katharakum. Bila kita sebut huruf tha yang keluar dari dua ujung gigi siri atas bersama ujung lidah, apabila kita sebut dengan cara yang salah, contoh kita sebut kassa bukan katha, kassa, seperti huruf sin bukan huruf tha. Jadi apa maksudnya? Kassarakum bermakna batahkan. Waliyazubillah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus kita berhati sangat tentang makharij al-huruf. Bukan begitu mudah atau begitu senang untuk kita dapat menghasilkan makhraj yang betul tanpa talaqi. Jadi harus kita belajar makharij ini, bukan hanya kita sudah tahu dot keluar dari mana, tha keluar dari mana, dal keluar dari mana dan seumpamanya. Bukan hanya kita mengetahui tempat-tempat keluaran atau kita sudah hafal matna jazariyah atau hafal apa-apa. Selain daripada talaqi, kita tidak boleh dapat baca makharij al-huruf dengan cara yang betul dan yang tepat. Jadi harus kita belajar makhraj. Dan yang seterusnya kata al-Imam Ibnul Jazari, was-sifat, dan sifat. Harus juga kita belajar sifat al-huruf. Sifat al-huruf itu yang kedua, dan sifat al-huruf ini untuk kita membedakan satu huruf dengan huruf yang lain, untuk kita baca huruf dengan kualiti yang bagus. Contoh huruf ta. Huruf ta ada sifatul itbaq. Contoh sifatul itbaq. Bila kita baca huruf ta ini seperti huruf ta, jadi contoh perkataan tibaqa. Ada orang akan baca tibaqati. Jadi dia akan kurangkan satu sifat dari sifat huruf ta, ialah sifatul itbaq dan juga sifatul isti'la. Jadi harus kita mengetahui dan melaksanakan sifat-sifat al-huruf juga, bukan hanya makhraj saja. Sebab ta, dal, ta keluar dari makhraj yang sama. Kalau tidak ada sifat, bermakna kita tidak boleh membezakan atau membedakan satu huruf dengan lain. Jadi dengan sifat kita boleh baca dengan kualiti yang terbaik, kita bisa baca kualiti yang terbaik, kita bisa dengan mengetahui sifat membedakan di antara satu huruf dan lain, dan juga kita bisa membedakan di antara huruf ini kuat atau lemah. Kuat atau lemah dari segi sifat. Jadi sifat itu sangat penting juga, harus kita belajar. Dan yang seterusnya bertemuan huruf, itu yang ketiga, muharriri tajwidi wal mawaqifi. Itu kata al-Imam Ibnul Jazari, muharriri tajwid. Muharriri tajwid itu adalah bertemuan huruf. Kebanyakan akan ada hukum ikhfa, hukum idgham, hukum iqlab, hukum izhar, hukum mad wajib, mad lazim. Semua ini kejadian bertemuan huruf. Kalau kita tidak tahu, maknanya kita akan baca contoh satu perkataan, nun bertemu dengan waw, min wali, kita akan baca min wali, sebab kita tidak tahu hukum al-idgham ma'al ghunnah. Itu sebagai contoh saja. Jadi mungkin bertemuan huruf ini pelajaran yang panjang, bukan sedikit saja. Harus kita belajar dan kita latihan dan talaqi dengan guru-guru yang ada depan kita. Dan yang ketiga, yang keempat ialah wal mawaqifi. Al-Imam Ibnul Jazari kata muharriri tajwidi wal mawaqifi. Al-waqf wal ibtida'. Al-waqf wal ibtida' itu tempat yang kita berhenti
dan juga tempat yang kita mulai bacaan. Sekiranya ada orang yang tidak tahu al-waqf wal ibtida', bila dia baca satu surah, ya satu ayat di surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Contoh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Jadi di sini ada kesalahan yang kalau orang tidak tahu waqf wal ibtida', dia akan salah di situ. Di akhir ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah. Jadi saya bagi contoh saja supaya kita berhati dan kita pastikan berhenti kita atau al-ibtida' kita betul. Jadi Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jadi di sini haram, dilarang kita berhenti dekat berkataan kama hamaltah. Tidak boleh berhenti di sini. Ini sebagai contoh sahaja. Jadi kama hamaltah maknanya kita minta dari Allah jangan menyusahkan kita seperti menyusahkan diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus kita berhenti kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Harus kita berhenti sampai min qablina. Ini sebagai contoh saja. Ada juga orang yang baca ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. La taqrabus salata wa antum sukara, itu maksud. Jadi apabila orang baca ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah, kemudian berhenti, sudah lari dari makna yang asal. Jadi harus kita cuba belajar al-waqf wal ibtida' supaya kita tahu di mana berhenti dan dari mana kita mulai bacaan. Yang terakhir ialah rasmul mushaf. Rasmul mushaf itu tulisan rasm Uthmani. Dan tulisan rasm Uthmani ini perlu kita mengetahui yang tulisan, kenapa dia letak alif yang kecil itu, dan kenapa tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran, tanda waqf, tanda apa-apa semua, tak perlu kita mendalami rasm Uthmani. Dan maksud rasm Uthmani ialah jumlah huruf yang ditulis oleh Sayyidina Uthman yang ambil daripada sahabat-sahabat yang mereka terima dari Rasulullah dan Rasulullah terima dari Aminul Wahyi Jibril alaihissalam. Jadi jumlah huruf yang sama dan tidak boleh kita mengurangkan satu huruf atau menambahkan huruf. Harus kita ikut jumlah yang sama walaupun ada huruf yang kita tidak sebut. Dan ada huruf yang tidak ditulis dalam perkataan tetapi kita tetap sebut. Contoh perkataan Allah. Perkataan Allah ada alif. Tapi alif itu menurut kaedah rasm mushaf sudah hazaf dari tulisan tetapi ditetapkan dalam bacaan. Jadi kalau ikhwani wa akhwati boleh buka Al-Quran, cari perkataan Allah, tidak ada alif di atas perkataan Allah. Sebab apa? Ini kaedah rasm al-mushaf, tidak boleh tulis alif di atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kaedah dari kaedah rasmul mushaf al-hadf. Dan ada alif, contoh yang ada di dalam perkataan amanu, ada alif di ujung itu, dan alif itu kita tidak sebut juga walaupun sudah ditulis. Jadi ringkasan apa yang saya sampaikan ini, kalau kita mau menghasilkan bacaan yang terbaik, bukan sekadar kita ikut satu daurah seperti ini sahaja, beberapa hari kita bisa baca dengan bacaan yang bagus, kita bisa menjadi qari'ah yang terbaik.
tidak cukup. Memang ini yang terbaik yang kalian lakukan pada saat ini, tetapi harus kita tetap belajar dengan guru dan bertalaqi sentiasa. Mungkin akan ambil masa yang panjang atau yang pendek, jadi ikut kita sendiri. Tetapi dalam belajar Al-Quran ini perlukan talaqi dan musyafahah dari huruf yang pertama alif sampai ya, dari makhraj sampai rasmul mushaf. Ini adalah cara yang terbaik untuk kita belajar Al-Quran Al-Karim. Kalau kita mau belajar, harus kita istiqamah, harus kita sabar, harus kita betulkan niat. Kalau kita dapat baca yang terbaik, harus kita ajar orang lain. InsyaAllah Allah akan tambah ilmu kita apabila kita sebarkan dan kita cuba usaha untuk betulkan bacaan orang lain. Ini saja yang saya mau sampaikan. Jazakumullahu khairan, dan saya serah balik kepada Markaz Quran Il Hanif. Syukran jazilan. Assalamualaikum.